Assalamualaikum Beda, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Pertengahan Mei tahun 2026, ada banyak sekali pocong-pocong berkeliaran di Indonesia. Mereka dilaporkan di berbagai kawasan dan ada di antara mereka yang membawa senjata tajam sehingga membahayakan, ada di antara mereka yang cuman keisengan dari anak-anak muda yang gak ada kerjaan dan lain sebagainya. Polisi juga kemudian menyebut bahwa ini tuh hanya kumpulan keisengan yang tidak bertanggung jawab dan karena itu selebihnya adalah hoax belaka saja. Tetapi sadarkah Baraya bahwa sebenarnya fenomena-fenomena gaib atau kenampakan-kenampakan yang masif yang berhubungan dengan hal-hal magis di Indonesia itu biasanya terjadi sebelum dan atau sesudah krisis besar terjadi di Indonesia. Contohnya di episode lampau saya pernah menjelaskan bahwa krisis Indonesia itu pernah terjadi dari tahun 1997 sampai 2002. Dan tahun 2003-nya itu muncul merebak di mana-mana laporan tentang kolor hijau. Yang di video itu saya jelaskan bahwa ada kemungkinan bahwa itu sebenarnya adalah operasi militer dari pihak tertentu yang tidak diketahui sebagai imbas dari krisis yang terjadi sebelumnya. Kok bisa seperti itu? Karena begini Baraya, krisis itu sebenarnya adalah manifestasi dari pertikaian konflik besar-besaran antara pihak-pihak yang tidak kita ketahui. Dan karena itu, maka sebelum atau sesudah krisis atau pertikaian itu, maka mata-mata, intel, telik sandi, itu bertempur satu sama lain dan akhirnya biasanya menghasilkan fenomena-fenomena yang unik, yang magis atau yang tidak terjelaskan. Misalkan dalam hal ini adalah munculnya kolor hijau setelah krisis gitu ya. Atau di Amerika Serikat, entah menjelang atau sesudah itu biasanya ada cerita-cerita tentang UFO dan lain sebagainya. Saya juga menjelaskan di episode ini. Nah, karena itu, maka kalau kita melihat ada pocong-pocongan yang itu terjadi di banyak wilayah di Indonesia dan dilaporkan secara masif dan tiba-tiba maksudnya mendadak, maka saya pikir itu bukan hanya soal euforia prank, tetapi mungkin ini adalah operasi intelijen. Saya tidak sebut bahwa operasi intelijen itu adalah dari militer atau dari polisi atau dari elit global dan sebagainya. Saya tidak bilang seperti itu. Kan intelijen juga bisa dikendalikan atau dikomando oleh pihak-pihak yang tidak kita ketahui gitu. Tapi intinya adalah bahwa jangan-jangan ini adalah operasi. Karena apa? Karena gerakan yang mencurigakan dan agak sistematis. Tetapi saya tidak akan bahas itu terlalu panjang karena kasusnya belum selesai dan kemudian ya ini juga masih sepenuhnya adalah sebuah spekulasi. Karena itu saya ingin mengajak Baraya pada pola-pola tertentu dan saya akan sampaikan kepada Baraya bahwa hantu-hantu yang ada di Indonesia di masa lampau itu biasanya muncul tuh gara-gara adanya krisis. Dari mulai Nyi Roro Kidul, Eyang Sapu Jagat, kemudian ada genderuwo, ada kuntilanak, semua itu muncul menjelang dan atau sesudah krisis besar. Kok bisa? Ya gara-gara diduga bahwa mereka adalah bagian dari intelijen atau diduga bahwa mereka itu adalah imbas dari sebuah krisis besar atau awal mula permulaan dari sebuah krisis besar. Saya akan tunjukkan kepada Baraya hantu-hantu di Indonesia yang sebenarnya adalah petanda yang harus kita baca. Simak videonya sampai tuntas, yuk kita mulai. Ketika Jepang bangkit sebagai kekuatan ekonomi global di awal tahun 1900-an pasca restorasi Meiji, Jepang itu berpikir bahwa mereka harus menguasai Nusantara, harus mengambil alih wilayah ini untuk dijadikan sebagai pemasaran dari produk-produk industri mereka dan untuk menjadi pemasok bahan mentah untuk industri mereka. Tetapi mereka sadar bahwa Nusantara itu dikuasai oleh banyak sekali negara-negara di Eropa. Misalkan Indonesia dikuasai Belanda, kemudian Malaysia diduduki, dijajah oleh Inggris dan seterusnya. Karena itu, maka Jepang itu berpikir keras bagaimana caranya untuk bisa mengalahkan negara-negara Eropa itu dan akhirnya mendapatkan hadiah berupa wilayah dan sumber daya yang sangat luas di Asia Tenggara. Nah, karena itulah maka sejak tahun 1927 Jepang itu
intensif sekali untuk mengirimkan mata-mata mereka. Jadi mata-mata Jepang itu biasanya datang ke Indonesia, kemudian buka toko. Ada toko Chiyoda, ada toko alat olahraga dan sebagainya. Sebagian di antara mereka nyamar sebagai etnis Tionghoa, walaupun bahasanya jelas bahasa Jepang gitu ya. Tetapi yang jelas mereka kemudian berbaur dan mencoba untuk memata-matai Belanda. Sekuat apa mereka, bagaimana cara kerja mereka, bagaimana pertahanan di Indonesia dan sebagainya, semuanya tuh benar-benar dimata-matai dengan sejeli-jelinya oleh Jepang. Tetapi karena dia adalah statusnya sebagai mata-mata, maka dia tuh sebisa mungkin harus bisa bergaul, berkompromi, terkoneksi, terrelasi dengan warga lokal, dengan warga negara Indonesia. Dan karena itulah maka mereka tuh harus menyesuaikan antara mitos dirinya dengan mitos orang Indonesia, larangan dan pantangan mereka dengan larangan pantangan Indonesia, hal-hal magis mereka dengan hal-hal magis kita dan sebagainya. Mereka tuh harus mencoba untuk menyesuaikan. Salah satunya itu adalah bahwa mata-mata Jepang itu menemukan bahwa di Indonesia itu ada hantu namanya setan gundul. Nah, kemudian orang-orang Jepang juga mengatakan bahwa di kami juga ada loh yang semacam setan gundul itu, namanya doyeo. Ini sudah pernah saya sampaikan di episode saya yang sangat lampau, bahwa doyeol inilah yang dibawa oleh orang-orang mata-mata Jepang ke Indonesia dan kemudian orang Indonesia akhirnya mencoba menerjemahkan kata itu dengan adaptasi lidah kita dan akhirnya terbentuklah kata yang namanya tuyul. Tuyul orang botak yang suka mencuri uang dan seterusnya gitu. Nah, jadi kemunculan tuyul ini yang akhirnya sampai sekarang diakui di Indonesia itu sebenarnya adalah awal mula dari sebuah krisis besar yang akan terjadi, yaitu apa? Perang Asia Timur Raya, di mana Jepang pada akhirnya akan membombardir kekuatan-kekuatan Eropa di Nusantara. Saya tawarkan kepada Baraya 2 buah buku. Yang pertama itu adalah Surabaya tahun 1946, Surabaya 1946, dan buku Apakah Mereka Mata-Mata. Nah, di situ tuh ada penjelasan bagaimana Jepang itu memata-matai orang Indonesia dan memata-matai orang Jepang sedetail-detailnya sampai mereka harus mengkolaborasikan hantu-hantu mereka, hantu-hantu Korea, hantu-hantu Vietnam misalkan dengan Indonesia, dengan cerita-cerita rakyat yang sengaja diedarkan. Di buku itu sebenarnya tidak ada sejarah tuyul, tetapi Baraya pasti akan menemukan bahwa tuyul itu memang baru muncul di Indonesia sejak tahun 1900-an awal, di mana mata-mata Jepang itu menyebar ke wilayah-wilayah bahkan yang paling terpencil di Indonesia. Jadi, tuyul itu sebenarnya adalah petanda bagi awal mula adanya krisis besar di Indonesia. Begitu. Jadi, apakah pocong di Indonesia yang kemarin-kemarin muncul juga adalah awal mula dari sebuah krisis besar? Kita tidak tahu ya, sekali lagi kita tidak tahu. Tetapi hantu-hantu biasanya memang digunakan atau diciptakan dan kemudian digunakan untuk kepentingan-kepentingan yang berhubungan dengan militer. Kita juga bisa melihat hantu yang jauh lebih awal lagi, yaitu misalkan Ratu Pantai Selatan atau Nyi Roro Kidul. Itu dimulai dari sebuah krisis besar Baraya di Jawa. Jadi di Jawa itu pasca Majapahit runtuh itu tidak ada kerajaan yang bisa mewarisi wibawanya secara paripurna. Jadi penggantinya yang paling resmi itu adalah Demak, tapi Demak juga tidak lama runtuh, kemudian digantikan Pajang, Pajang juga tidak runtuh, dan akhirnya Jepang itu terjebak dalam sebuah krisis besar di mana mereka tuh tidak bisa disatukan, mereka tidak berkuasa atas pulau yang lain dan seterusnya, tidak seperti Majapahit. Nah, ini krisis kan sebenarnya. Bagaimana mengakhiri krisis itu? Dibutuhkan Nyi Roro Kidul sebagai latar cerita. Jadi ada seorang bangsawan, pelarian dari Pajang, namanya itu adalah Panembahan Senopati. Beliau itu adalah orang yang resah sekali. Ini Pulau Jawa kenapa nggak bersatu terus? Kenapa berperang satu sama lain? Ini krisis yang sudah tidak bisa dimaafkan dan seterusnya dan seterusnya. Dia ngeluh. Tetapi dia tuh menemukan solusi bahwa ya udah saya yang harus jadi raja dan mempersatukan Pulau Jawa gitu. Tetapi masalahnya dia itu adalah orang yang beragama Islam, Panembahan Senopati itu. Nah, kenapa dia beragama Islam menjadi masalah? Karena gini, raja-raja Majapahit dan raja-raja sebelumnya itu punya konsep
dewa raja, di mana raja itu adalah representasi dari dewata. Dan karena itulah maka ketika dia mati, dia harus digantikan oleh orang yang memiliki darah dewata sama seperti dirinya. Ya tentu saja adalah anaknya. Begitu kan? Jadi kalau misalkan di kerajaan Jawa itu harus turun-temurun dari ayah ke anak ke cucu dan seterusnya sebagai estafet kerajaan, maka konsepnya adalah konsep dewa raja, dan dari situlah mereka mendapatkan legitimasi kekuasaan. Nggak akan ada yang berani melawan mereka atau nggak ada yang berani memberontak kepada mereka karena mereka itu adalah orang yang menjadi representasi dari dewa, kan begitu. Tapi Panembahan Senopati ini beragama Islam, dan dalam agama Islam tidak diakui itu yang namanya dewa-dewi. Makanya Panembahan Senopati itu bingung gimana dong ceritanya. Akhirnya dia ngide. Ya sudah, kalau kalau dewa-dewa itu tidak diakui, ya udah jin aja. Akhirnya dia bikin cerita bahwa Nyi Roro Kidul atau Ratu Pantai Selatan itu akan memberkahi suaminya, yaitu orang yang berkuasa atas tanah Jawa. Nah gitu, maka Panembahan Senopati akhirnya jadi raja, dan untuk mendapatkan legitimasi, mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, dia tuh harus ngaku sebagai keturunan atau suami dari Nyi Roro Kidul gitu. Oh, Nyi Roro Kidul itu adalah jin yang menguasai lautan, dan kalau daratannya itu dikuasai oleh Panembahan Senopati dan lautnya dikuasai oleh Ratu Pantai Selatan, maka itu kan sebenarnya adalah benar-benar seyogyanya demikian, selayaknya demikian. Makanya muncullah sebuah kota yang namanya Yogyakarta atau Yogyakarta, kota yang layak. Kenapa? Karena Baraya cek sendiri di keratonnya itu ada sebuah jalan yang tembus lurus secara vertikal, bukan vertikal ya, dari membujur maksudnya, dari utara ke selatan, selatan ke utara. Itu kalau ke utara tepat ke puncak Gunung Merapi, dan kalau selatan tepat ke pantai selatan. Begitu kan? Nah, di tengah-tengahnya Yogyakarta. Artinya apa? Legitimasi kekuasaan bahwa Panembahan Senopati dan raja-raja selanjutnya itu adalah suami dari penguasa lautan, dan bermitra dengan Eyang Sapu Jagat atau Eyang Petruk di puncak Merapi itu. Nah, dari situlah akhirnya dia mendapatkan legitimasi kekuatan magis yang sebelumnya mah dikuasai sama orang-orang Hindu dan mengaku dirinya sebagai anak dewa, dan itu bisa saja dilakukan, tetapi konsepsi Islam itu berbeda, tidak boleh menerima kenyataan tentang dewa-dewa dan tidak boleh menganggap bahwa dewa-dewa itu adalah bisa menitis. Maka akhirnya Panembahan Senopati menciptakan yang namanya Nyi Roro Kidul sebagai alat legitimasi kekuasaan. Nah, artinya apa? Nyi Roro Kidul juga sebenarnya muncul setelah adanya krisis itu. Begitu kan. Nah, coba Baraya cari aja sama Baraya hantu apa di Indonesia. Saya akan jelaskan bahwa sebenarnya hantu itu juga muncul dari krisis besar. Hantu leak misalkan yang di Bali. Leak itu kan dikaitkan dengan perseteruan antara Rangda dengan Barong itu kan. Dan itu munculnya dari mana? Dari Pageblug. Dari wabah penyakit yang gila-gilaan yang melanda di era Erlangga. Dan era Erlangga itu kan kemudian ada wabah yang besar yang menyakitkan dan banyak sekali orang-orang yang meninggal. Diduga itu adalah wabah malaria atau demam berdarah. Kayaknya sih demam berdarah gitu. Nah, karena itulah maka orang-orang yang di zaman dulu tidak ngerti tentang kesehatan, tidak ngerti tentang penyakit menular dan wabah, mereka segera saja menuding bahwa pelaku ini adalah penyihir yang kemudian disebut sebagai calon arang itu. Begitu kan? Ya, dan seterusnya, tapi intinya akhirnya di situ tuh muncul leak-leak, yaitu anak buah dari calon arang itu atau anak buah dari Rangda itu yang sudah menguasai ilmunya dan akhirnya tidak bisa mati, dan karena itu jadilah yang namanya leak gitu. Jadi cerita leak muncul dari sebuah krisis besar, yaitu wabah penyakit di Jawa di zaman Erlangga. Begitu. Tuh kan berhubungan lagi. Coba Baraya sebut apa lagi sok hantu-hantu di Indonesia. Itu pasti berhubungan dengan krisis. Kuntilanak. Nah, kuntilanak itu paling populer. Itu muncul dari krisis? Iya, muncul dari krisis. Jadi kuntilanak itu sebenarnya kalau kita ngambil cerita yang lebih jauh lagi, itu sebenarnya adalah cerita rakyat orang-orang Melayu yang kenal istilah yang namanya Pontianak. Pontianak itu asal katanya banyak atau versinya banyak. Ada yang mengatakan Pontianak itu maksudnya adalah anak yang ada di ponti, puncak pohon gitu. Atau ada yang mengatakan bahwa itu sebenarnya adalah akronim. Pontianak itu adalah akronim dari perempuan mati beranak. Dan seterusnya banyaklah versi-versi cerita itu. Tetapi intinya adalah bahwa
Sultan Al-Qadri yang mendirikan Pontianak itu, ketika berkemah untuk mendirikan sebuah kota, dia tuh diganggu sama kuntilanak-kuntilanak itu. Dia marah dan ditembakin tuh kuntilanak tuh pakai senapan, pakai meriam. Tapi ternyata ya tidak berhasil, walaupun akhirnya kuntilanaknya atau Pontianaknya kabur gitu. Nah, istilah awal mula Pontianak itu kan seperti itu. Dan sebenarnya baik-baik saja pada waktu itu belum menjadi krisis. Yang menjadi krisisnya itu adalah kenapa Pontianak itu pindah ke Jawa dan kemudian menjadi jauh lebih populer lagi. Kapan itu terjadi? Itu di akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Jadi orang-orang Belanda itu mengalami krisis hebat di mana warga Belanda yang jumlahnya cukup banyak di Indonesia itu mengubah tradisi, mengubah adat dan menjadi sangat-sangat rawan untuk menghasilkan konflik yang lebih besar di Indonesia itu. Nah, salah satunya itu adalah cewek-cewek Belanda itu sering pergi malam dibandingkan dengan cewek-cewek lokal. Dan karena itu mulai banyak upaya-upaya begal dan pemerkosaan terhadap perempuan-perempuan Belanda. Dan perempuan Belanda itu kan pakai daster gitu. Dan ketika pemerkosaan sudah mulai marak di mana-mana, ternyata yang lokal-lokal, perempuan-perempuan yang lokal juga akhirnya kena jadi korban pemerkosaan yang besar itu. Makanya kemudian masyarakat bikin semacam mitos bahwa perempuan yang jalan-jalan sendirian di malam hari itu jangan pernah didekati. Apalagi diperkosa. Karena jangan-jangan itu adalah hantu, kuntilanak. Maka kuntilanak itu selalu digambarkan sebagai perempuan yang diperkosa dan kemudian hamil dan kemudian dia stres tapi kemudian meninggal. Nah, dikubur dia melahirkan. Begitu kan? Cerita kuntilanak atau Pontianak itu kan seperti itu. Nah, ini tuh sebenarnya untuk menakut-nakuti masyarakat, khususnya laki-laki hidung belang. Jadi kalau mereka lihat perempuan jalan sendirian di tengah malam, apalagi pakai daster warna putih, maka jangan didekati. Nah, ini adalah cara masyarakat untuk bisa meredakan krisis pemerkosaan yang terjadi begitu banyaknya. Baraya bisa cek ada seorang akademisi Jerman yang mempelajari bahwa kuntilanak itu sebenarnya adalah cara masyarakat untuk melindungi para wanita agar mereka-mereka itu tidak diperkosa di malam hari. Jadi bikinlah cerita bahwa itu sebenarnya yang lewat bukan cewek, tapi adalah cewek jadi-jadian. Baraya takut? Wow, wow, wow. Nah, semacam itu gitu ya. Nanti kalau saya punya waktu dengan Baraya, saya bisa cerita hantu-hantu yang lain dan pasti berhubungan dengan krisis, mau itu genderuwo, mau itu ipri atau apalagi ya, babi ngepet. Nah, babi ngepet itu juga sebenarnya muncul dari krisis ekonomi Baraya dan seterusnya. Tapi intinya adalah yuk kita buka mata, buka hati, kita buka semua kemungkinan bahwa jangan-jangan pocong yang kemarin itu juga adalah impact dari sebuah gerakan-gerakan intelijen. Dan kalau memang seperti itu, apakah bisa dikaitkan dengan krisis? Bisa. Tapi masalahnya, apakah kemunculan pocong-pocong itu sebenarnya adalah pertanda bahwa krisis akan berakhir, atau justru petanda bahwa krisis itu akan dimulai? Terima kasih karena sudah menyimak. Saya bukan hantu, saya Guru Gembul. Pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.